Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Marco. Jadi gini teman-teman, saya di sini tuh ingin bercerita kenapa sih saya lebih memilih beli Innova second yang 2KD dibanding mobil-mobil baru. Misalnya ada dari Mitsubishi itu ada Xpander, atau ada Avanza Veloz yang baru, atau misalnya ada Nissan, atau misalnya ada R3. Lalu kenapa saya lebih memilih Innova 2KD dibanding mobil-mobil baru? Nah, itu banyak teman-teman faktor-faktornya. Yang pertama itu dari segi kenyamanannya, ketangguhannya, keiritannya, spare partnya, terus fungsionalnya, dan dimensi barangnya sendiri atau dimensi mobilnya sendiri. Nah, Innova 2KD ini juga sebenarnya itu ini teman-teman, dia itu udah ketahuan banget deh. Teman-teman mungkin kenal ya, ada yang namanya cumi-cumi. Terus kalau misalnya mau di upgrade juga lebih mudah, tapi saya nggak sampai segitunya. Saya tuh lebih suka mobil yang normal, walaupun saya kebetulan ya sebenarnya sih yang pertama itu sebenarnya budget ya. Budget harus budgetnya berapa, terus kita baru ngeliat kira-kira mobil apa. Nah, dengan budget saya itu saya mampunya itu, bukan mampunya ya, alhamdulillah mampu bisanya tuh beli mobil Innova Diesel 2KD ini, atau mobil-mobil yang penggerak roda depan yang saya tadi bilangin itu teman-teman. Nah, kenapa saya lebih memilih Innova, Kijang Innova yang 2KD ini? Karena ya itu durability-nya. Terus yang di belakang saya ini itu mobil saya sendiri yang saya beli di tahun 2022 akhir, 2002 Desember teman-teman. Dia itu diesel matic, tipenya tipe G. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kenapa sih saya ini membeli tipe G dan tahunnya tahun 2014. Kebetulan sebenarnya saya ini carinya awal itu tipe V teman-teman, tipe yang paling tertinggi. Tapi entah kenapa tipe V itu barangnya sangat langka teman-teman. Udah sangat langka, terus ya yang ada itu ketersediaannya itu rata-rata tuh pada busuk teman-teman, pada ngobos teman-teman. Jadi itu rata-rata itu pemakaiannya itu jorok ya. Mungkin kalau saya sendiri pas lagi saya nanya-nanya, kebetulan yang saya tanya itu rata-rata Innova V-nya itu atas nama PT, dan saya itu nyarinya di dealer ketemunya itu. Kalau yang tipe V-nya itu mereka tuh bilang ya, kalau dari PT itu ya rata-rata odometernya udah sangat-sangat tinggi, terus juga kadang buku panduan servisnya nggak ada, dan rata-rata itu yang paling ini tuh teman-teman mesinnya teman-teman. Jadi teman-teman mesinnya tuh udah pada ngobos teman-teman. Jadi pastiin kalau misalnya kalian beli Kijang atau beli mobil second, kalian itu harus benar-benar teliti teman-teman, apalagi mesin dieselnya itu. Jangan sampai kalian beli mesin yang ngobos teman-teman. Oke, ini kita lihat ini ya teman-teman, lihat ke dalamnya ya teman-teman. Nah, ini dalamnya teman-teman, bisa dilihat ya tuh. Ini tuh waduh enak banget teman-teman. Kalau Kijang Innova itu dia itu fleksibilitasnya tuh sangat-sangat mantep teman-teman tuh. Ya walaupun sebenarnya udah ketinggalan zaman, tapi saya entah kenapa saya tuh lebih suka di Kijang Innova ini dibanding yang baru teman-teman. Terus sama lebih homey aja gitu, lebih nyaman gitu. Entah kenapa kalau yang baru tuh saya ngerasa itu lebih keras, lebih apa ya? Ya pokoknya kurang serk aja gitu teman-teman. Nah, itu bisa dilihat tuh ke belakang. Nah, itu ada car seat. Nah, tuh di belakangnya juga besar banget teman-teman. Tuh. Nah, gitu teman-teman. Oh iya, teman-teman juga ini kan penasaran mau lihat odometernya. Dulu tuh saya beli itu di 82.000 teman-teman. Sekarang udah berapa saya nggak tahu. Oh, udah 84.000 teman-teman. Oke, kita nyalain. Oke, mesinnya itu sangat-sangat keras, asik gitu teman-teman.
teman-teman. Jadi suara itu halus banget teman-teman. Tuh, wah parah sih, ini nyaman banget, enak banget teman-teman. Kita belok kanan. Oke teman-teman. Jadi impresi berkendaranya tuh bener deh teman-teman, itu homey banget, terus empuk banget ya. Kebetulan ini itu shock breakernya udah saya ganti depan jadi Tokicho. Sebenarnya awalnya itu ininya udah bocor, yang bawaannya tuh KYB kalau nggak salah namanya itu. Nah terus pas lagi waktu saya masang itu, saya ditawarin mau Tokochi nggak, katanya lebih kuat. Nah saya nggak tahu efeknya itu apa. Ternyata si Tokicho ini tuh ternyata karakternya itu lebih keras teman-teman dibanding si KYB ini yang asli dari si Innova-nya. Tapi dia bilang durability-nya itu ya lebih kuat si Tokicho ini, sama dia lebih rigid gitu kalau untuk di jalan tol. Tapi kalau untuk kenyamanan sih kalau menurut saya lebih enak KYB itu. Waktu itu saya pas beli saya nggak dijelasin. Kalau misalnya saya dijelasin mungkin saya lebih milih yang standarnya aja. Standarnya itu bahkan lebih murah, kisaran sekitar 800 ribuan, sedangkan si Tokicho ini tuh 1,3. Ya walaupun si yang bengkel tuh bilang, jadi kebetulan dia juga pengguna Innova diesel dan dia nyaranin depannya Tokicho, belakangnya standar. Tapi ya lumayan lah, racikan dia yang di belakang itu masih tetap empuk dan nyaman, sedangkan yang di depan itu lebih lebih ya mobil Jepang yang kayak kencang-kencang kan pasti dibikin keras ya, beda ya. Jadi lebih lebih nyatu gitu aja ke tanah, mungkin karena suspensinya ya itu agak keras karakternya itu. Tapi overall sih ya lumayan enak sih, jadi nggak begitu limbung gitu. Nah gitu teman-teman. Tuh saya dengar suara turbonya tuh bus, tuh enak banget teman-teman. Oke, kita belok, kita muter di sini teman-teman. Asik, mantap. Oke, ini kameranya saya balikin dulu biar kita bisa. Ya gitu teman-teman. Jadi jujur aja nih, ini berkendaranya tuh sangat nyaman ya menurut saya untuk sebuah mobil MPV itu. Jadi waktu itu tuh pas sebelum beli Innova itu, saya tuh selain yang tadi saya disebutin tadi, yang mobil-mobil baru itu, saya tuh secondnya itu perbandingan itu semua Fortuner yang VNT yang tahun 2012 atau 2013, sama satu lagi itu Pajero. Nah tapi si Pajero ini tuh saya pengen Pajero yang Dakar waktu itu, tapi katanya itu Pajero itu ya agak rewel katanya, nggak sekuat si Toyota ini. Terus sama Fortuner sama si Pajero ini itu dimensinya mobilnya itu nggak seluas sama si Innova. Makanya saya ujung-ujungnya itu lebih ya udahlah Innova aja, karena kebetulan saya kan udah berkeluarga dan saya lebih mengutamakan kenyamanan ya. Terus kenapa sih saya lebih milih solar? Ya itu teman-teman, yang mobil lebih milih diesel dibanding solar. Tentunya karena solar itu murah ya. Ini nggak perlu pakai Dex karena ini tuh belum Euro 3 dan Euro 4. Terus ya kan yang namanya juga beli mobil second itu kan ya karena ya uangnya terbatas dan ya udah jadinya ya pantasnya diisi solar. Beda ya kalau misalnya sama yang Ribbon itu, walaupun mereka sebenarnya udah bisa diisi solar yang Innova Ribbon itu, tapi ya sebenarnya mereka harusnya malu lah dengan harga yang semahal itu, harusnya diisinya Dex. Tapi kalau misalnya mau ngejar keiritannya ya saya pikir bisa lah beli mobil diesel, tapi ya kayak Hyundai Santa Fe tuh oke, walaupun dia pakai Dex dengan Dex yang harganya 3 kali lipat dari si solar ini, tapi mesinnya itu ini sangat-sangat irit. Jadi ya value for money banget itu kalau si Santa Fe itu. Tapi ya saya juga belum pernah megang ya Hyundai itu gimana spare partnya. Dengar-dengar sih katanya sih bagus si merek sebelah itu. Gitu teman-teman, impresi berkendara sih ini. Oh ya teman-teman, ini tuh lagi mendung, gloomy gitu teman-teman udaranya teman-teman. Oke,